Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update informasi perihal persaingan pemain Legion asing semakin ketat di Arema FC. Tidak ada jaminan untuk Matheus Blade berlaga. Ia salah satu pemain yang direkrut oleh Arema FC dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh GM Arema FC. Komposisi skuad Arema FC kembali berubah setelah merekrut ex pemain Persipal Palu Fikri Arzidan dan baru saja meresmikan pemain asing barunya Matheus Blade yang jadi legion asing atau legion impor ke-12 tim musim ini. Blade direkrut dari klub Serie B Brasil Esporte Clube Noroeste. Bergabungnya pesepak bola berusia 28 tahun itu membuat Arema FC punya 9 pemain asal Brasil. Sebelum Matheus Blade, sudah ada Lucas Frigeri, Lian Mota, Luis Gustavo, Odivan Kuric, Valdesi Moreira, Paulinho Moselin, Dalberto Luanbelo, Betinho, dan Pablo Oliveira. Pemain Brasil yang terlebih dahulu bergabung dengan Singo Edan. Kehadiran ex pemain Amazonas FC tersebut akan membuat persaingan bermain legion asing semakin ketat. Itu karena setiap klub BRI Super League 2025-2026 hanya bisa memainkan 7 legion asing dalam satu laga. Meski bisa mendaftarkan 11 pemain asing atau 11 pemain impor. Saat bermain di lini belakang, Matheus Blade harus bersaing dengan Odivan Kuric, Luis Gustavo, dan Yan Mota. Sedangkan saat ingin bermain di lini tengah, ia harus bersaing dengan Julian Guevara, Betinho, dan Valdesi Moreira. Persaingan bermain tentu saja akan semakin ketat saat Pablo Oliveira kembali. Tentu saja nanti akan ada 2 legion asing atau legion impor yang akan menganggur saat tim berlaga. Penyebabnya hanya 9 pemain atau punggawa impor asing yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain atau DSP dan 7 yang akan bermain di lapangan. Lantas, apa alasan Arema FC merekrut Matheus Blade di saat punya banyak pemain asing? GM Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, satu dasar merekrut Blade karena sang pemain multiposisi atau versatile, mampu bermain sebagai center back dan gelandang bertahan. Menurutnya, tim membutuhkan tambahan di sektor tersebut. Itu akibat Odivan Kuric, Julian Guevara, dan Pablo bakal absen di beberapa laga awal kompetisi, sedangkan Valdesi masih dalam proses mengembalikan kebugaran. Ditegaskan oleh GM Arema FC, Arema merekrut Matheus Blade merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat sektor belakang dan lini tengah. Berdasar informasi dari tim pelatih, sosok tersebut cocok untuk menambah kekuatan di posisi tersebut. Sebagai pemain asing, dia diklaim punya karakter kuat yang sesuai dengan gaya bermain yang akan diterapkan oleh Arema FC. Disampaikan oleh GM Arema FC bahwa Arema FC berencana tampil agresif saat tanpa bola. Dia berani melakukan pressing saat lawan menguasai bola. Dalam laga menghadapi Persija Jakarta, 3 penyerang aktif menekan lawan saat mulai membangun serangan. Itulah kenapa dibutuhkan pemain yang bisa bertahan dengan kuat. Disinggung terkait adaptasi Matheus Blade karena datang jelang kompetisi hanya beberapa hari jelang laga pertama Arema FC menghadapi PSPS Biak. GM Arema FC itu menyampaikan bahwa ia yakin hal tersebut bukan masalah. Mantan manajer bisnis klub Arema FC itu optimis penyesuaian pemain kelahiran 15 Mei 1997 atau 28 tahun lalu itu akan cepat beradaptasi. Dengan pengalaman ia bermain di Liga Profesional Brasil, penyesuaian bisa cepat dilakukan.
Di tempat terpisah, pelatih kepala Arema FC Marco Santos pun menyampaikan bahwa kerja keras para pemain di latihan untuk dapat kesempatan berlaga harus selalu dilakukan oleh para pemain. Saya tentu akan melihat siapa yang siap dan siapa yang bugar. Alasannya, kualitas punggawa tim yang membuat Singoedan kompetitif harus terus dimunculkan pada saat setiap pertandingan. Begitu ditegaskan oleh pelatih Arema FC Marco Santos. Sementara itu, berkenaan dengan laga perdana yang akan berlangsung tanggal 11 Agustus 2025 mendatang, ditegaskan oleh Yusrinal Fitriandi bahwa Arema menyiapkan 5.000 tiket untuk dirilis kepada Aremania. Arema FC tidak memaksimalkan kapasitas Stadion Kanjuruhan dalam laga perdana BRI Super League 2025-2026. Manajemen klub hanya menyediakan 5.000 tiket untuk Aremania. Jumlah itu sudah meningkat dibandingkan laga-laga sebelumnya pada Liga 1 musim lalu. Ketua Panitia Pelaksana atau Panpel laga Arema FC, Erwin Hardiono, menjelaskan jumlah itu sudah disesuaikan dengan euforia Aremania. Laga melawan PSBS Biak bertepatan dengan hari ulang tahun Arema FC ke-38. Karena itu diprediksi terjadi lonjakan penonton. Melihat animo di pertandingan sebelumnya, kami hanya menyediakan 5.000 tiket. Ia pun menjabarkan kuota itu meningkat 2.200 tiket dibandingkan laga-laga sebelumnya di Stadion Kanjuruhan. Pada saat menghadapi Persik Kediri pada Mei lalu, tiket pertandingan pun yang disediakan hanya 2.800. Terkait dengan pembagian tempat duduk penonton dari 5.000 tiket tersebut, sudah dialokasikan di semua area, mulai dari Tribun Utara, Tribun Selatan, Tribun Timur Utama, dan juga Tribun Barat VIP B, VIP A, serta Tribun VVIP akan didistribusikan secara merata. Erwin pun menjabarkan kuota 5.000 tiket sudah terdata di kepolisian. Jumlah tersebut bisa menjadi acuan bagi pihak pengamanan untuk mengirim jumlah personel yang akan ditugaskan pada pertandingan tersebut, mengingat dalam pertandingan nanti tergolong juga dalam status high risk. Di tempat terpisah, manajer bisnis Arema FC, Munif Wahid, menjelaskan akan menargetkan lebih banyak penonton. Itu menyusul pertandingan perdana Singoedan bertepatan dengan ulang tahun Arema FC yang ke-38. Kami ingin bersama-sama merasakan euforia bertambah usia klub, tegasnya. Sebagai update informasi bahwa dalam pertandingan antara Arema FC menghadapi PSBS Biak pada 11 Agustus mendatang, manajemen klub Arema FC hanya menyediakan tiket online yang bisa dibeli melalui aremaakses.com dan juga melalui aplikasi Aremania Utas. Dan itu sudah mulai dijual beberapa hari yang lalu. Begitu kiranya dua update informasi perihal alasan Arema FC merekrut pemain asing ke-12-nya, Matthias Blades, serta alokasi tiket pertandingan yang hanya dicetak 5.000 tiket pada pertandingan perdana Super League Arema FC menghadapi PSBS Biak. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber dan juga yang baru bergabung dengan channel kami. Atas keikhlasannya menyaksikan video-video kami, semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.